Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revi Wijaya, NPM 2042390. Di sini saya akan memaparkan materi dari mata pelajaran perkembangan pembelajaran IPS di SD. Yang pertama-tama saya akan membahas struktur IPS di kurikulum Merdeka. IPS di SD tidak berdiri sendiri, tetapi masuk ke dalam mapel ilmu pengetahuan sosial yang temannya tematik dan integratif sesuai fase. Nah, selanjutnya fase-fase pada kurikulum Merdeka ini terbagi menjadi 3. Setiap satu fase yaitu dibagi 2 kelas. Yang pertama fase A, kelas 1 dan kelas 2. Fokus mengenalkan lingkungan terdekat dan kehidupan sosial sederhana. Materi utamanya, yang pertama mengenal diri dan keluarga, silsilah peran anggota keluarga. Yang kedua, kehidupan di rumah, sekolah, dan lingkungan sekitar. Yang ketiga, aturan sederhana dalam keluarga dan sekolah. Yang keempat, mengenal pekerjaan sehari-hari di sekitar rumah atau sekolah. Yang kelima, mengenal keragaman budaya sederhana, pakaian, makanan, dan permainan. Yang selanjutnya, mengenal peta sangat sederhana, arah mata angin, posisi rumah, dan sekolah. Yang selanjutnya, fase B, yaitu terdapat di kelas 3 dan kelas 4. Fokus memperluas pemahaman ke masyarakat sekitar. Materi utama, yang pertama, kegiatan ekonomi sederhana, jual beli, kebutuhan, dan keinginan. Yang kedua, transportasi dan komunikasi di lingkungan sekitar. Yang ketiga, peta dan denah sederhana, wilayah, desa, kota, dan keberagaman budaya, daerah, tarian, lagu, bahasa. Yang selanjutnya, peraturan di masyarakat, rukun tetangga, adat istiadat, pengenalan tokoh, sejarah lokal dan nasional sederhana. Fase C, kelas 5 dan kelas 6. Fokus memperluas di lingkup nasional hingga global. Materi utama, peta Indonesia, kenampakan alam dan sosial. Yang kedua, sejarah Indonesia, kerajaan Hindu, Buddha, Islam, masa kolonial, penggerakan nasional, proklamasi. Yang ketiga, keragaman masyarakat Indonesia, suku bangsa, budaya, agama, bahasa. Yang keempat, sistem pemerintah sederhana, pemerintah pusat dan daerah. Yang kelima, kegiatan ekonomi di Indonesia, pertanian, perikanan, perdagangan, dan industri. Yang keenam, interaksi manusia dengan lingkungan, sumber daya alam, lingkungan hidup, masalah sosial. Yang terakhir, hubungan Indonesia dengan negara lain, yaitu ASEAN. Nah, materi selanjutnya, tujuan pembelajaran IPS di SD. Berdasarkan kurikulum Merdeka, yang pertama mengenalkan peserta didik pada kehidupan sosial, budaya, ekonomi, sejarah, dan geografi yang dekat dengan lingkungan sehari-hari mereka. Yang kedua, mengembangkan pemahaman tentang peran diri, keluarga, dan masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga, menumbuhkan sikap peduli, gotong royong, toleransi, dan tanggung jawab sosial sesuai nilai-nilai Pancasila. Ya, materi selanjutnya, karakteristik pembelajaran IPS kurikulum Merdeka. Yang pertama, berbasis proyek, misalnya proyek profil pelajar Pancasila seperti peneliti pasar tradisional, membuat peta sederhana desa atau kota, atau wawancara tokoh masyarakat. Yang kedua, kontekstual dan dekat dengan kehidupan sehari-hari anak belajar IPS dari pengalaman nyata. Yang ketiga, integratif, bisa dikaitkan dengan IPA, bahasa Indonesia, bahkan seni budaya. Yang terakhir,
fokus pada kompetensi tidak hanya hafalan fakta, tapi juga keterampilan berpikir kritis, kolaborasi, dan komunikasi. Yang terakhir, materi terakhir, capaian pembelajaran IPS di SD. Dalam kurikulum Merdeka, IPS di SD diarahkan pada 3 elemen utama. Yang pertama, kehidupan sosial, mengenal peran individu dan keluarga, sekolah dan masyarakat, nilai gotong royong, toleransi, tanggung jawab sosial. Yang kedua, geografi dan lingkungan, mengenal peta, arah mata angin, penampakan alam, dan hubungan manusia dengan lingkungan. Pemahaman bencana alam beserta pelestarian lingkungan. Yang ketiga, sejarah, ekonomi, dan budaya, mengenal tokoh nasional, perjuangan kemerdekaan, dan sejarah lokal. Pengenalan kegiatan ekonomi sederhana, produksi, distribusi, konsumsi. Yang terakhir yaitu keberagaman budaya dan kearifan lokal. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.